Oke, jadi di sesi webinar ini saya akan menjelaskan web scraping dan prediksi sentimen dengan Flash dan Hugging Face, di mana nanti akan berfokus pada analisis komentar TikTok ya. Nah, ini profil pribadi saya. Jadi saya dari Surabaya dengan program studi Teknik Informatika. Kampus saya di Institut Teknologi Aditama Surabaya. Dari semester 5 saya mengambil bidang minat di kecerdasan buatan. Untuk motivasi webinar kali ini, karena TikTok itu merupakan salah satu sosial media paling populer saat ini. Jadi kita mengumpulkan dan memahami pengguna tren TikTok itu hal yang menarik karena dia sangat populer saat ini. Nah, ini tujuan dari webinar kali ini. Jadi untuk bagaimana proses web scraping dilakukan dengan Flash untuk mengambil komentar dari TikTok dan juga mengimplementasikan model dari Hugging Face dalam website Flash tersebut. Nah, ini agenda untuk webinar kali ini. Karena ada 3 pokok yang dibahas. Jadi pertama jelasin tentang scraping, lalu jelasin tentang Flash, dan juga Hugging Face dan algoritma yang nanti akan digunakan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu scraping. Jadi ini saya ambil dari Medium. Scraping itu proses ekstraksi informasi atau data dari sebuah website menggunakan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Jadi teknik ini biasanya melibatkan penggunaan program komputer yang dapat mengakses halaman, mengidentifikasi data, dan mengekstrak sesuai dengan aturan dan pola tertentu. Jadi dalam konteks webinar kali ini, web scraping saya akan digunakan untuk mengambil komentar dari video TikTok secara otomatis. Dari pengalaman yang pernah saya lakukan, ada beberapa cara untuk scraping ya. Salah satunya nanti menganalisa dari HTML-nya. Jadi di dalam HTML kan nanti ada DOM itu biasanya untuk website-website yang memang bisa dikatakan emang open source. Jadi kayak artikel berita. Dan kemarin saya juga pernah nyoba untuk scraping dari Bukalapak juga masih bisa sih. Tapi untuk kali ini karena teknologi informasi ini berkembang cepat banget ya. Jadi scraping yang saya akan gunakan ini sudah dibuat gitu oleh seseorang gitu. Jadi tinggal pakai aja nanti kita. Nah, tapi nanti saya akan integrasikan dengan Flash. Nah, ini biasanya apa sih tujuan orang ngelakuin scraping? Ini berapa? Sebenarnya banyak banget poin-poinnya. Ini saya rangkum aja. Yaitu pertama untuk mencari data yang sulit ditemukan atau tidak tersedia secara terbuka. Mungkin teman-teman yang dari data science atau dari anak teknik informatika juga pasti kenal ya banyak data-data open source seperti di Kaggle atau UC. Nah, biasanya ketika seseorang ingin scraping itu karena datanya itu nggak ada di data-data open source tersebut. Jadi kayak komentar TikTok itu kan jarang banget. Yang ada biasanya tuh hanya review atau ulasan yang udah kekumpul jadi satu gitu. Kalau itu memang banyak banget di Kaggle. Nah, lalu yang kedua itu pengumpulan informasi. Jadi, mengumpulkan informasi untuk membuat basis data atau membuat pengambilan keputusan. Dan selanjutnya, analisis data. Jadi, setelah mengumpulkan data itu biasanya digunakan untuk analisis. Nah, ini analisis itu ada banyak. Mungkin bisa analisis sentimen atau analisis pasar. Dan juga ada keperluan bisnis. Jadi, biasanya untuk mendukung keperluan bisnis, jadi untuk pemasaran, penelitian pasar, atau segmentasi
pemasaran atau lain-lain. Lalu ada ketertarikan pribadi. Jadi biasanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, jadi biasanya ngumpulin resep masakan, informasi wisata atau berita terbaru ya. Yang ini misalnya kalau teman-teman bisa scraping, jadi ada satu pengamat bola atau pengamat olahraga gitu, jadi dia pengen mendapatkan berita terbaru secara otomatis. Nah biasanya ngelakuin scraping ini, karena biasanya yang pernah saya coba artikel berita kayak detik.com dan lain-lain itu masih bisa dibuka sampai saat ini, jadi bisa diakses gitu aja. Nah untuk tiga yang sebelah kiri ini, dari mencari data, ngumpulin informasi atau analisis data ini tujuan yang biasanya dilakukan secara akademisi ya. Jadi mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu itu cutting saya bahkan hampir setengah dari angkatan itu melakukan scraping untuk skripsinya. Jadi untuk analisis sentimen. Ada banyak, ada yang analisis dari YouTube, ada review dari Play Store dan lain-lain. Itu makanya biasanya di sini ketiga ini nih untuk penelitian akademik ya. Jadi untuk pengembangan gitu. Nah, ini biasanya teman-teman yang teknik infor kan nggak asing sih. Ada yang crawling sama scraping. Nah, di sini nih untuk membedakan antara scraping dan crawling itu biasanya saya ambil pokoknya. Jadi kalau kita melakukan web crawling, itu kita juga melakukan web scraping. Tapi kalau kita melakukan web scraping, itu belum tentu atau tidak melakukan web crawling. Jadi crawling itu biasanya untuk data yang skala besar. Biasanya menggunakan bot atau API gitu. Jadi kalau kita ngelakuin crawling, itu kita kemungkinan besar dan pasti itu ngelakuin scraping. Tapi kalau kita ngelakuin scraping itu belum tentu kita ngelakuin crawling. Nah, ini sebelum saya jelaskan mengapa sih saya mengambil tema di TikTok, uh, untuk scraping ataupun crawling itu juga saya lupa bilang ya, kalau itu ada hukum dan etikanya. Ini kemungkinan yang join kan anak-anak teknik infor. Jadi hanya karena kita tahu cara scraping atau crawling, kita lupa dengan etika kan itu juga bukan hal yang benar gitu. Jadi emang ada beberapa website yang tidak seharusnya di scraping atau di crawling. Jadi sebaiknya kita patuhi. Contohnya kayak platform-platform pembelajaran gitu. Kayak di Decoding atau di Bisa AI atau di mana-mana itu kan ada pembelajaran yang berbayar gitu. Nah, kalau kita ngelakuin scraping di website tersebut kita dapat datanya, kan itu juga merugikan perusahaan tersebut gitu. Jadi ketika kita melakukan scraping atau crawling jangan lupa dengan etikanya. Nah, ini kenapa sih saya mengambil TikTok? Ini saya ngambil dari beberapa data. Ini dari databooks katadata.go.id. Yang sebelah kiri ini adalah pengguna TikTok di dunia. Nah, kalau kita lihat di sini, itu Indonesia itu nomor 2. Jadi di seluruh dunia pengguna TikTok itu di Indonesia nomor 2. Ini diambil di Januari 2024 kalau nggak salah datanya. Dan sedangkan Amerika nomor 1. Jadi di Indonesia ini ada 126 juta 83 ini. Nah, kalau sekarang karena TikTok udah di-ban ya, udah diresmikan di-ban di Amerika Serikat, kemungkinan besar Indonesia nih puncak yang mengakses TikTok gitu. Pengguna TikTok terbanyak itu ya Indonesia saat ini. Meskipun sekarang masih CEO-nya dari TikTok kan masih ngelakuin gugatan gitu. Ya itu salah satu bentuk kalau politik itu mempengaruhi segala aspek ya. Padahal CEO-nya sudah mengatakan kalau enggak ini data kalian aman, tapi tetap akhirnya diblokir juga sama Amerika Serikat. Karena mungkin Amerika juga agak kaget ya.
banyak sosial media yang lahir di sana, dan sekarang ada salah satu sosial media yang nggak lahir di sana. Jadi mengapa dia memaksa untuk blokir itu. Jadi mengapa saya mengambil TikTok, salah satunya ini. Karena di Indonesia penggunanya sangat banyak. Nah, untuk sebelah kanan, ini untuk pengguna sosial media yang ada di Indonesia. Ini juga diambil dari Januari 2024 di databox.data.co.id. Dilihat dari sini, kalau pengguna TikTok itu nomor 4 yang paling banyak digunakan oleh user yang ada di Indonesia saat ini. Yang pertama WhatsApp. Nah, udah pastilah ya. Karena ya di Indonesia ini WhatsApp memang sebagai media sosial chat yang paling banyak digunakan. Lalu ada Instagram, Facebook, dan juga TikTok gitu. Bahkan Twitter saat ini kalah sama TikTok untuk penggunanya di Indonesia. Facebook Messenger pun juga kalah. Ini juga mengapa sih saya milih TikTok? Ini rata-rata waktu pengguna sosial media menurut platformnya sumber eMarker. Jadi ini di dunia ya, penggunaan TikTok. Jadi rata-rata waktu kita menggunakan TikTok, sosial media TikTok itu paling banyak antara sosial media yang lain. Jadi ini di mau mencapai 55 menit ya, rata-rata waktunya per hari. Jadi mungkin ini ya masuk akal sih, karena TikTok kan basisnya video gitu. Dan apa yang muncul di FYP kita tuh biasanya memang kita senengi gitu. Jadi TikTok bahkan melebihi YouTube, bahkan YouTube yang emang bener-bener platform untuk video tuh kalah sama penggunaan TikTok ya, rata-ratanya. Karena emang di TikTok kan hanya beberapa menit video lalu ganti gitu, dan membuat kita nggak bosen gitu. Ini salah satu mengapa di webinar ini saya fokus untuk mengambil komentar dari TikTok. Nah, selanjutnya saya menjelaskan apa itu Flash. Mungkin dari teman-teman yang bukan ranah di IT, ini saya jelasin singkat aja. Jadi Flash itu framework yang ditulis dari bahasa Python. Dan Flash ini termasuk dari jenis micro framework. Jadi dia bekerja untuk tampilan dari suatu web. Menggunakan Flash dan bahasa Python, pengembang itu dapat membuat sebuah web yang terstruktur. Jadi dapat mengatur lingkungannya dengan lebih mudah. Kenapa Flash ini disebut micro framework? Karena dia tidak memerlukan suatu alat atau pustaka tertentu untuk menggunakan Flash-nya. Jadi bisa diinstal dari Python langsung, terus bisa kita gunakan gitu. Nah, setelah itu saya jelasin Hugging Face ya, yang udah saya sebutin di awal tadi. Ada judulnya Hugging Face. Apa sih itu Hugging Face? Jadi itu Hugging Face itu perusahaan dan platform open source yang menyediakan berbagai model pretrain, termasuk model untuk analisis sentimen. Jadi platform ini nih menawarkan library yang memudahkan pengguna untuk mengimplementasi lalu mengintegrasikan model, dan salah satunya nih NLP nih. Jadi mungkin yang belum tahu tentang apa sih NLP itu, NLP itu salah satu bidang dari kecerdasan buatan ya, dimana khusus untuk memprediksi teks atau suara gitu. Jadi emang NLP ini berpusat untuk mengklasifikasi, untuk memprediksi dan lain-lain gitu. Jadi dalam webinar ini saya akan mengambil model dari Hugging Face, lalu saya akan prediksi sentimen dari komentar-komentar yang telah diambil. Nah, ini saya jelasin algoritma yang dibuat prediksi. Jadi di Hugging Face tadi yang sebelumnya saya jelaskan, kan itu mempunyai berbagai banyak model gitu yang
bisa diakses, apalagi kelebihannya open source gitu. Nah, ini saya salah satunya ngambil algoritma BERT. BERT itu ini kepanjangannya Bidirectional Encoder Representation from Transformer. Jadi ini model NLP yang dikembangkan oleh Google, yang bahkan kalau nggak salah yang pernah saya baca itu tahun 2020 sampai 2021 algoritma ini nih dipakai untuk mesin pencarian Google. Jadi ketika kita ngetik di Google pada tahun itu ya dia menggunakan BERT. Kurang tahu kalau sekarang. Yang saya tahu tahun 2020-2021 mesin pencarinya Google tuh pakai algoritma ini. BERT ini memiliki kemampuan untuk konteks dari kata-kata dalam teks dengan cara informasi secara dua arah, ya jadi bidireksional ya. Mungkin teman-teman yang dari cabang AI juga tahu kalau kata-kata itu biasanya algoritmanya itu hanya satu arah gitu. Entah itu algoritma RNN atau LSTM itu kan satu arah. Nah, BERT ini dia bisa membaca dua arah. Jadi kata-kata sebelumnya dan sesudahnya itu mempengaruhi bobot dari nanti prediksinya. Nah, ini saya sudah masuk di study case-nya. Oke, sebelum masuk di study case, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tulis di public chat ya. Nanti di sesi diskusi dan tanya jawab, kalau saya bisa pasti akan saya jawab sih. Jadi study case ini nanti saya akan menampilkan implementasi yang pernah saya kerjakan dari menggunakan Flash dan Hugging Face. Ini saya buka ya programnya. Oh, mungkin sebelumnya saya juga disclaimer yang saya katakan tadi di awal. Kalau scraping yang saya gunakan itu adalah yang udah dipakai orang gitu. Jadi sini saya tinggal menggunakan. Hanya saya integrasikan dengan Flash. Jadi biar bisa digunakan di Flash. Untuk programnya ini saya ngambil dari sini, repositoriesnya dari Network Dynamic ini. Ini kita bisa lihat kalau dia ini tentang scraper for TikTok using Playwright. Playwright ini salah satu library di Python ya. Nah, ini dia jelasin. Jadi ini Playwright based version. Jadi ini ada API tidak resmi dari David Teacher untuk wrapper TikTok menggunakan Python. Ini bahkan kontribusinya juga dari berbagai negara yang akses ini. Dan saya sukanya pakai ini, dia selalu memperbarui sih. Jadi program yang saya jalankan saat ini nih versi Januari ya, jadi 4 bulan yang lalu. Belum saya perbarui yang saat ini. Ini kan udah ada 2 bulan ini. Jadi ini udah diperbarui lagi. Karena yang saya jelasin tadi di awal, scraping itu kalau salah satu kata dosen saya itu hitam putih. Jadi bisa jadi hitam, bisa jadi putih. Bisa jadi putih karena kalau tujuannya seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk penelitian, untuk kebutuhan pribadi. Tapi bisa jadi hitam kalau emang nggak seharusnya data itu diambil tapi kita paksa gitu. Jadi emang perusahaan membatasi scraping ini. Jadi kalau nanti teman-teman mau tahu reponya bisa nanti saya share. Jadi saya pakai repository ini. Ini saya jelasin tampilannya dulu aja ya. Mungkin sambil nunggu teman-teman kalau ada yang tanyakan langsung chat aja.
Nah, ini tampilannya. Jadi jangan dibully ya. Ini emang hanya untuk pada saat itu untuk project kuliah. Jadi emang UI UX-nya sederhana banget karena waktu itu mementingkan fungsionalitasnya. Nah, di sini tampilan awalnya ini, kalau ini yang atas ini untuk tambahan fungsionalitas saja sih. Jadi untuk nge-get usernya, nama usernya. Nah, nanti yang akan saya jelaskan yang bawah ini. Jadi ini nanti ada masukin link, nanti di get, nanti dia akan ke arah ke sini. Jadi ini yang pernah saya coba. Ini nge-get komentar apa ya terakhir? Kalau nggak salah saya terakhir postingannya Ria Ricis kalau nggak salah. Ini saya get. Nah, ini nampilin username-nya, komentarnya, terus yang nge-like berapa, terus yang bales ada berapa gitu. Kita coba dulu aja ya. Oh ya, disclaimer juga lagi. Kalau nanti nggak kuat, nanti saya tampilin komentar yang udah saya pernah get ya. Jadi saya minggu lalu kalau nggak salah udah nge-get berapa komentar. Nih, komentarnya Ayu Ting Ting, ada komentarnya Gibran sama Indra Jegel. Karena emang scraping ini butuh internet yang stabil sih sebenarnya. Jadi takutnya kalau nggak kuat gitu internet saya, jadi udah saya siapin backupnya gitu. Nah, ini kita uh, random aja ya, nge-get punyanya siapa gitu. Ini atas Raffi aja deh. Nah, di sini misalnya saya ingin nge-scraping ini ya komentar ini dari video ini. Nah, ini sebelum kita lanjutin, kita bisa analisis lebih dalam sih. Kalau kita buka TikTok di website gitu, kita lihat URL-nya, ini ada angka-angka. Kalau menurut PyTalk yang repository yang saya gunakan untuk scraping, kalau angka EAK ini ternyata ID, jadi ID dari postingan. Ini teman-teman yang anak IT juga tahu lah. Kalau kita buat sebuah data kita butuh ID itu. Nah, ini ada ID-nya. Lalu setelah tiktok.com ini nama usernya. Nah, jadi kedua hal ini yang kita butuhin untuk scraping sebenarnya. Untuk scraping menggunakan PyTalk tadi ya, yang saya integrasikan di Flash. Ini kita copy aja. Nah, ini masukin linknya. Semoga aja kuat ya. Karena kalau nggak kuat nanti langsung ke direct keluar gitu. Ini yang atas ini ya, ada Mahal ini mengucapkan syahadat. Nah, ini ketika tadi di tampilan saya di website yang saya bangun, jadi kalau kita melakukan scraping nanti muncul pop up kayak gini. Yang mau nanti nyoba, kalau muncul pop up ada pilihan, disarankan untuk login pakai Quest aja, jadi pakai tamu, jangan login pakai user gitu, karena bisa di banned kemungkinannya. Nah, ini udah dapet. Yang pertama ini captionnya, Alhamdulillah selamat berbahagia. Ini caption, kita cek bener nggak. Nah, ini Alhamdulillah selamat berbahagia, pesan dari aku Iki harus menjaga istrinya. Lalu ini username, komentarnya Mahal ini mengucapkan syahadat kabarin kalau biru gini. Nah, ini kan, ini yang like 11, ini yang replay ada merah kak gitu. Nah, di sini
Nah, ini yang balasannya. Lalu ini komentar-komentar seterusnya. Tampilannya emang jelek banget ya. Jangan dibully. Karena emang waktu itu untuk fungsionalitasnya aja. Nah, setelah kita dapetin komentarnya ini ya. Hal ini cantik banget. Ini semoga langgeng Rizky. Ini kalau kita lihat sekilas kan berdasarkan sentimennya nih positif banget ya. Ini kita coba prediksi pakai ini. Nah, ini hasil prediksi sentimennya yang saya pakai model dari Hiking Face. Nah, ini bisa dilihat yang positif itu ada 40, yang negatif 7, yang netral cuma 10. Ini dua visualisasi aja. Yang ini ada diagram bundar, ini diagram batang. Ya, itu sih hasilnya. Oh ya, juga disclaimer untuk modelnya apakah baik atau buruk nggak saya evaluasi ya. Karena emang hanya untuk prediksi secara cepat aja. Tapi kalau saya lihat sekilas, berapa yang pernah saya coba emang cukup bagus sih model yang dibangun sama orang ini. Sekarang saya jelasin code-nya ya. Mungkin saya jelasin di VS Code aja biar lebih jelas. Nah, di sini ini library-library yang saya gunakan yaitu Flash. Ini bisa ada render template, JSONify, request, redirect, URL form. Lalu ada JSON juga, Asyncio, lalu OS. Nah, ini PyTalk ini yang repository tadi orang yang saya ambil tadi, yang saya tunjukin. Jadi repositorinya orang ini. Lalu ini transformer, import pipeline, dan ini digunakan untuk ngambil model dari Hugging Face ya. Untuk modelnya sendiri ini. Nah, ini saya pakai model ini. Jadi klasifikasi sentimen pakai Indonesia Bird dari MD Hugol ini. Ini bisa dibaca. Ini model klasifikasi teks. Model ini untuk Indobird yang dilatih lagi. Nah, ini penerapannya. Udah ada di sini di Hugging Face. Nah, untuk yang ini baris selanjutnya, ini untuk nunjukin ke foldernya ya. Jadi ini ke arah templates. Jadi kalau kita lihat templates ini ngarah ke HTML-nya. Jadi ini buat ke code HTML-nya, folder HTML-nya. Di sini ada index, result sama result sentiment tadi. Nah, untuk 4 baris berikutnya ini saya ambil dari Hugging Face yang saya jelaskan tadi. Jadi saya ambil tadi MD Hugo Indonesia Bird tadi. Setelah itu saya ambil modelnya dan tokenizernya. Lalu kita gunakan pipeline ya. Jadi untuk sentimen analisis, model dan tokenizer. Tokenizer ini mungkin teman-teman yang anak IT udah tahu semua ya. Kalau di dalam proses NLP, komputer nggak bisa untuk mengolah kata, itu nggak bisa. Jadi dia harus merubahnya ke angka terlebih dahulu. Nah, ini salah satunya tokenizer ini namanya. Jadi dari kata kita ubah ke dalam bentuk angka yang akhirnya bisa diolah sama komputer. Nah, ini fungsi-fungsi dua ini yang atas. Ini yang tadi di tampilan saya atas ini. Nggak akan saya jelasin.
Lanjut aja. Nah, ini URL-nya ya, URL API-nya. Jadi ini anak halaman home. Nah, ini render template ini dia langsung mengarah ke indeks HTML. Jadi indeks HTML tuh ya halaman ini gitu. Jadi ini halaman home-nya. Jadi kalau pakai Flash bisa langsung gini. Jadi bisa pakai render template, kita langsung panggil file HTML-nya gitu. Nah, ini user itu yang tadi, yang atas ini, si An. Ada dua gini. Ini saya jelasin singkat aja. Nah, ini yang pernah saya ambil. Karena waktu project ini dibuat itu Januarian ya. Untuk tugas akhirnya salah satu mata kuliah. Kan itu lagi gencar-gencarnya politik. Jadi anak IT juga berbondong-bondong untuk melakukan prediksi, analisis untuk sentimen-sentimennya di berbagai sosial media. Jadi waktu itu saya nge-get nih Ganjar, pengikutnya 74, diikuti dan view-nya. Nah, yang ini untuk URL get komentar ini kan kalau REST API teman-teman juga tahu kalau ada dua metode yang biasanya sering digunakan, ada get sama post. Jadi kalau ini ketika kita ngakses URL ini get komentar push, kalau metodenya push, jadi dia akan nge-request dari formnya, request dari form yang nantinya kalau di halaman HTML-nya, kalau kita bisa lihat, nah di sini kan yang baris atas ini form untuk nge-get user. Nah, yang form yang kedua ini untuk nge-get komentar tadi. Nah, ini get user data. Nah, ini yang tadi saya jelasin. Nah, jadi setelah aksesnya kita samain, URL-nya, metodenya sama, push. Nah, kita ambil dari inputannya ya kan. Yang inputin kan user gitu. Kita ambil ID-nya gitu di sini, TikTok link. Di sini setelah kita dapat link TikToknya tadi seperti tadi ini. Nah, banyak ini. Nanti kan udah, lalu saya buat fungsi untuk ngeparsing TikTok link tadi ya. Nah, ini fungsinya. Yang saya jelasin tadi ya. Kalau di dalam scraping yang PyTalk ini yang dibutuhin itu ID dari videonya sama nama usernya. Lihat yang lain deh. Ini ada. Ini. Nah, ini kan ini ID dan ini nama usernya gitu. Komentarnya dikit sekali. Usah. Dari yang lain. Ini Fuji aja. Nah, kayak Fuji ini kan 8.000 ini. Tapi di dalam project yang saya gunakan ini dibatasi ya sekarang. Jadi saya cuma ngambil 50 aja. 50 komentar gitu. Nah, kalau kita lihat di fungsinya ini, pertama kan saya ngambil ID videonya, di mana ini di -1. Jadi kan emang kalau ID-nya itu, kalau di Python -1 itu untuk list, kan emang nunjukin untuk indeks yang paling belakang. Jadi ini, pertama saya dapetin ID-nya dulu, setelah itu nama usernya ini.
Jadi nama usernya ini part ketiga ya. Jadi dihitung 1, 2, nah ketiga ini. Nah, kita ngambil nama usernya ini. Nah, setelah kita dapetin kan, nah kita nge-get komentarnya ini pakai get comment ini. Nah, ini saya pakai PyTalk tadi. Jadi saya simpan di array. Setelah itu parameternya sesuaikan video ID sama username-nya. Ini durasi waktunya. Lalu dimasukin ke array tadi. Setelah dimasukin, nah ini saya tulis menggunakan JSON gitu. Ini bukan salah satu penyimpanan yang efektif, tapi ya kalau hanya untuk project yang sederhana aja cukup lah. Jadi saya simpen di file komentar JSON gitu. Ini kan white. Jadi kita tulis terus disimpan. Nah setelah itu render template lagi. Jadi nanti dia akan langsung ngedirect ke halaman komen tadi. Jadi yang tadi setelah ini kan dia langsung ngedirect ke halaman ini tadi ya. Nah, salah satu kelebihannya Flash itu kita bisa gunain ada namanya Jinja gitu. Jadi kan kalau untuk HTML, kalau kita mau nulis atau nampilin data yang kita get kan pakai JavaScript ya. Apalagi kalau JavaScript nggak pakai framework itu kan agak berat. Kayak misalnya contohnya ini ya. Ini saya pakai JavaScript biasa. Kan jadi kita harus ngelakuin DOM manipulation ya. Jadi kita get URL-nya, kita ambil datanya, setelah itu nah ini kita DOM manipulation, jadi kita ambil ID-nya dulu, lalu kita gunakan inner HTML gitu, agar bisa ditampilin di halaman websitenya gitu. Bisa ngambil gini. Nah ini kan kalau secara penulisan code kan juga cukup membingungkan gitu. Nah di Flash ini kita bisa gunain Jinja gitu. Jadi di sini kan saya ada parameter kedua, ada komentar ini. Nah di sini kita bisa langsung nulis di HTML-nya langsung gitu. Ini penulisannya kayak Laravel, mungkin teman-teman yang nggak asing sama Laravel. Ada if else gitu di HTML. Jadi kita bisa langsung nulisin gitu. Di komentar kita ambil panjangnya komentarnya berapa, kita ambil captionnya. Ternyata captionnya itu ada di share info title gitu ya. Setelah itu username, teks, komentarnya apa, di count ini total like dari komentarnya, terus ini total yang replay. Nah ini ada looping di sini, looping untuk nampilin replaynya apa aja ya. Setelah itu kalau nggak ada ini tidak ada balasan. Nah salah satu bisa dibilang kesusahan dari scraping itu ya kan adalah untuk bersihin data. Karena kalau kita lihat kalau data yang kita ambil tuh nah kayak gini yang kita ambil. Ini lihat kotor banget gitu. Jadi kalau kita mau nampilin satu-satu ya harus kita dalami terlebih dahulu nih datanya kayak gimana. Dan ini cukup effort dikit lah untuk memahaminya. Itu salah satu tantangan dari scraping sih. Nah ini. Jadi kalau ketika kita ngelakukan scraping ini datanya nanti yang dikit kayak gini. Banyak banget kayak gini. Nah ini udah saya olah. Ini udah saya jelajahi satu-satu ini maksudnya apa ini. Tinggal di sini di mappingin aja. Itu untuk komentarnya ya, nampilin komentar. Nah ini kan tadi ya URL ini bisa dipakai oleh dua metode, satunya push, nah satunya get. Kalau yang get kan tinggal kita tampilin aja yang udah disimpan di JSON tadi.
Jadi kita read dan ditampilin aja. Nah, untuk prediksinya ini URL-nya sama, ini bisa get sama nge-push juga. Nah, kalau metodenya push nih, pertama saya baca komentar dari JSON-nya tadi yang udah di get ya. Setelah itu yang saya jelasin tadi, kita harus, karena ini sentimen prediksi, jadi kan kita hanya butuh teksnya aja atau komentarnya aja. Jadi ini saya buat get text only ini, karena yang saya tadi tampilin ya, kalau yang didapetin dari scraping itu datanya kotor banget kayak gini. Jadi harus kita pahami isi datanya itu gimana untuk dapetin teksnya saja gitu. Ini saya ngambil ini get text only nih ya. Nah, jadi dari datanya, kalau dari data yang diambil, kalau komentar itu ada di teks, setelah itu saya ngambil yang replay. Jadi prediksi yang saya lakukan di sini bukan hanya prediksi ininya saja, tapi juga balasannya. Makanya kalau dilihat ya, di sini kan komentar terus ada balasannya. Sedangkan totalnya cuma 50. Sedangkan kalau dari hasilnya kan ini lebih dari 50. Nah, ini ada 57 itu. Ini karena saya memprediksi komentar balasan komentarnya juga gitu. Jadi komentarnya diprediksi terus balasannya juga diprediksi. Ini balasannya positif atau negatif atau netral gitu. Kayak gini-gini. Ini kalau nggak netral sih ini. Nah, good luck jurusan apa gini. Gini-gini sih. Kita lanjut ikutnya dulu ya. Oke, tadi setelah kita dapetin teksnya tadi, nah ini saya save sentimennya. Nah, ini udah mulai prediksi nih. Jadi udah dapet teksnya, saya panggil save sentiment. Di mana tadi? Nah, ini. Jadi di save sentiment ini saya prediksi satu-satu berdasarkan teksnya tadi. Jadi ini get sentiment, ini saya sesuaikan dengan di ini. Di sini kan udah ada contoh code-nya ya, tinggal kita sesuaikan sama keinginan kita. Ini contohnya juga kayak gini. Dasar anak sialan gitu. Nah, ini label 0 itu positif, label 1 netral, label 2 negatif. Lalu sentimen analisis yang pipeline tadi yang kita deklarasikan. Nanti memprediksi teksnya, lalu kita ambil yang terbesar, prediksi yang terbesar, probabilitas terbesar mana dia masuk positif, netral atau negatif gitu. Udah nanti kita nge-return itu. Setelah itu saya simpen. Jadi saya panggil fungsinya. Setelah saya prediksi, saya simpen di JSON lagi. Jadi ini kalau kita lihat kayak gini. Kalau hasilnya nanti. Udah setelah saya simpen, nanti tinggal dibaca. Lalu tinggal arahin ke halaman HTML-nya ini ya, result sentiment. Nah, ini halamannya. Sini karena saya pakai JavaScript biasa, nggak pakai framework apa-apa, cuman pakai CDN-nya Bootstrap aja. Jadi untuk ini, nah buat nampilin ini, cuman sederhana aja. Saya pakai JavaScript dasar juga. Ini saya pakai PyChart, lalu ada bar chart ini. Nah, salah satu ini kenapa error? Sebenarnya nggak error, cuman karena di VS Code ini saya nggak install extension Python, sama nggak saya integrasikan gitu library-nya Python. Jadi ini di VS Code-nya merah. Tapi kalau di IDE-nya Picam nggak akan merah sih.
Nah, ini kalau di JavaScript, kalau pakai Jinja itu bisa langsung kayak gini. Jadi, saya pakai 3 cara ya. Tadi ada yang pakai cara biasa. Pakai cara biasa ini kan JavaScript biasa, pakai fetch, lalu ini DOM biasa, lalu pakai ini yang pakai Jinja tadi. Jadi kita bisa simpen di data gitu, lalu kita for each. Nah, setelah for each kita bisa ambil satu-satu sih, ambil labelnya sama datanya. Udah tinggal digambar pakai pie chart atau bar chart. Ini kalau nggak salah template kalau nggak salah saya pakai. Jadi terus saya sesuaikan gitu datanya. Ini labels, ini data gitu. Ini yang bar chart. Udah, ini kita tadi kan ambil dari ID-nya, lalu kita ambil konteksnya, kita gambar. Ini DOM manipulation juga yang sederhana sih. Oh ya, ini kan karena Flash ini emang untuk APA, jadi bisa kita coba-coba di Insomnia gitu. Sesuai sama apa yang kita inginkan gitu. Udah sih mungkin untuk study case-nya kayak gitu dulu. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan. Di sini ditanya Kak, bagaimana cara mengukur kinerja model sentimen yang diintegrasikan dalam Hugging Face. Coba Jerome Kak. Oh, suruh nyoba Jerome. Oke, bentar. Saya nggak lihat tadi. Oh, Jerome lagi viral itu ya. Dark System ya. Kita ambil yang terbaru ini ya. Surprise kasih abang. Oke, coba kita prediksi sentimennya. Oh, masih banyak yang positif juga sih. Tapi ini juga untuk menjawab ini ya, dari pertanyaan Kirana ya. Mengukur kinerja model sentimen yang diintegrasikan dalam Flash dengan Hugging Face. Tadi saya udah disclaimer di awal tadi kalau emang saya nggak ngevaluasi modelnya gimana. Jadi emang belum saya ukur sih model sentimennya ini bagus atau enggak. Untuk kinerjanya ya. Ini ada Erickson. Bagaimana cara mengelola masalah seperti penghalang anti-scraping yang mungkin diberlakukan oleh TikTok dalam proses pengambilan komentar? Bagaimana cara mengelola masalah seperti penghalang anti-scraping yang mungkin diberlakukan oleh TikTok dalam proses pengambilan komentar? Anti-scraping yang mungkin diberlakukan oleh TikTok. Kalau penghalangnya mungkin karena tadi saya ambil dari salah satu repository ya, jadi di sana udah diintegrasikan gitu untuk mengelola gimana anti scraping yang diberlakukan sama TikToknya itu.
Ini tuh sih buat Mas Erikson. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah ini udah di study case. Nah ini kesimpulan sederhana yang saya bisa sampaikan. Jadi dengan mengimplementasikan framework Flash, jadi untuk mengembangkan website, dapat melakukan web scraping terhadap komentar-komentar TikTok dan mengintegrasikan model pre-train dari Hugging Face, khususnya algoritma prediksi sentimen bird. Jadi kita dapat memprediksi sentimen komentar satu postingan secara bisa dikatakan semi real time dengan catatan tadi ya, kalau modelnya yang saya gunakan saat ini belum dievaluasi gitu. Mungkin dari data yang bisa kita ambil bisa kita lakukan fine tuning gitu. Kan salah satu uh, gimana ya, bisa dikatakan salah satu kelebihan scraping gitu ya. Jadi kita ngumpulin data, nah karena modelnya udah dari Hugging Face kita bisa latih ulang, jadi biar untuk prediksi yang jauh lebih baik. Karena emang untuk NLP kan kompleks banget, apalagi untuk bahasa Indonesia. Ada yang ada yang kadang komentarnya itu menggunakan singkatan yang kemungkinan nanti tidak bisa diprediksi. Lalu juga ada yang campuran bahasa, karena bahasa Indonesia dengan bahasa daerah di komentar-komentar kan itu sering terjadi gitu. Jadi mungkin itu catatan penting selanjutnya, gimana kita dapat mengelola dan mengembangkan model yang jauh lebih baik sih. Nah ini sesi diskusi dan tanya jawab. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan. Mungkin nggak ada ya juga, udah jam segini. Sama ini juga hari Sabtu, waktunya istirahat teman-teman. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang menyempatkan hadir di sesi webinar saya kali ini. Jadi kiranya ada salah kata atau perbuatan yang mungkin kurang berkenan gitu tadi, yang kurang sopan atau gimana, saya mohon dimaafkan. Saya tutup webinar saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.